pastinya luar biasa ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa pagi ini mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKP Cijantung. Ikuti ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh kakak Sekolah Minggu. Adik-adik juga bisa saksikan loh kegiatan minggu lalu. Oh ya adik-adik, tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana, tetap di dalam rumah. Adik-adik, kirim salam dari kakak Sekolah Minggu, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti sehat-sehat kan? Siapa yang hari ini bersuka cita? Yeay! Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik, kakak ajak untuk fokus sebentar untuk kita memuji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Anak Tuhan. Ayo Bang! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Adik-adik pasti tahu dong Tuhan Yesus sungguh baik sama kita dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, luar biasa sukacitanya sampai ke sini. Oke, kita masih semangat kan? Kita mau nyanyi lagi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu. Di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah. Sebentar kami mau beribadah. Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai hingga akhirnya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu nyiptain tangan ini, kaki ini, mata ini, mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Oke adik-adik, kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Ayo bang. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik, sekarang kita waktunya untuk menyebutkan kita yang akan dibawa oleh Kak Indri, Kak Anju, dan Kak Leni. Disimak baik-baik ya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita, Bapakku datang padaku. Bapakku datang padamu dari
adik-adik, untuk minggu ini giliran abang yang membawakan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas hari ini dan berkat-Mu pada hari ini hingga kami dapat berkumpul melalui ibadah online ini untuk mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk firman Tuhan minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Begini bunyinya. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tema kita minggu ini adalah berbuat baik. Nah, karena tema minggu ini berbuat baik, coba bisakah adik menyebutkan apa sih perbuatan baik itu? Nah, dalam teks dikatakan bahwa manusia berbuat jahat. Tentu Tuhan tidak suka dong. Nah, Tuhan telah menciptakan manusia beserta bagian-bagian tubuhnya untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Betul dong? Nah, coba mungkin untuk adik-adik kecil ada lagunya kan? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Tahu dong lagunya? Iya. Karena Tuhan telah menciptakan kita manusia untuk berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik. Gak cuma ke sesama kita doang, atau ke orang tua kita doang. Kita harus berbuat baik ke semua orang, terlebih kepada Tuhan. Nah, untuk itu, maka adik-adik jangan sekali-kali berbuat tidak baik. Kenapa? Karena kalau adik-adik berbuat jahat, mungkin Tuhan akan menegur adik-adik. Bagaimana Tuhan menegurnya? Itu cara Tuhan, karena kita tidak ada yang tak mengetahui cara Tuhan. Nah, justru itu, untuk minggu ini, tema kita berbuat baik, maka kita semua harus bisa berbuat baik. Ya kan? Jadi adik-adik bisa memilih apakah adik-adik mau jadi orang baik atau jadi orang yang jahat. Nah, kita bisa memilihnya. Kalau adik-adik mau jadi orang jahat, maka mungkin adik-adik tidak tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik. Jadi kita harus berbuat baik ke semua. Ingat, ke semua, enggak cuma ke satu orang atau ke teman doang, enggak. Untuk itu, kalau adik-adik sudah berbuat baik, Tuhan tidak akan menghukum adik-adik. Coba kalau kita di rumah, kita berbuat baik, apakah orang tua kita menghukum kita? Enggak dong. Masa ya kita berbuat baik dihukum? Nah, coba kalau di sekolah, kalau kita berbuat baik, apa kita dihukum guru? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita berbuat baik, orang lain akan menyukainya. Ingat, tapi kalau kita berbuat jahat, contoh adik-adik kalau nakal di sekolah, satu, yang pertama, guru akan menghukum adik-adik. Yang kedua, teman-teman bakal menjauhi adik-adik. Ya dong.
Nah, seperti itulah nanti cara Tuhan menghukum kita kalau kita berbuat jahat. Coba bandingkan dengan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Walaupun sekarang banyak orang yang berbuat jahat di luar sana, tapi kita selaku anak Tuhan tidak usah ikut campur, tidak usah ikut-ikutan, dan tetap berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk menjalankan dan melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Roma 6 ayat 23. Ayat hafalannya Roma 6 ayat 23. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan aktivitas untuk kelas kecil. Nah, kita mulai ya aktivitasnya. Oke, kita siapkan alat-alatnya. Kertas, pensil, penggaris, gunting, lem, dan pensil warna atau krayon. Oke, kita mulai. Jadi seperti ini adik-adik. Nanti kalian fotokan, lalu dikumpulkan di WA grup masing-masing ya. Oke, jangan lupa paling lambat hari Selasa. Selamat hari Minggu. Bye-bye.
hari Minggu adik-adik. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai aktivitas adik-adik yang ada di kelas besar. Aktivitasnya apa itu, Kak? Aktivitasnya adalah ada 3 buah pertanyaan yang akan kalian jawab. Ya, jawabannya nanti kalian akan kirimkan berupa video kalian sendiri, maksimal durasinya 3 menit. Jadi 1 pertanyaan 1 menit. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa penyebab utama jatuhnya manusia ke dalam dosa? Kakak ulang, apa penyebab utama jatuhnya manusia ke dalam dosa? Pertanyaan yang kedua, menurut adik-adik, dari nats khotbah tadi yang sudah adik-adik dengar, apa maksud firman Tuhan di ayat yang ke-6? Ya, kakak ulang, menurut adik-adik dari nats khotbah tadi, apa maksud firman Tuhan di ayat 6? Nah, yang ketiga, hal-hal apa yang adik-adik lakukan agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan? Kakak ulang, hal-hal apa saja yang adik-adik lakukan agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan? Nah, ketiga pertanyaan tersebut adik-adik kirimkan berupa video ke grup kelas masing-masing maksimal 3 menit. Lalu paling lambat nanti hari Selasa 14 Juli sudah kita terima. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Kita mau katakan apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. 1, 2, 3. Apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. Sambil bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguruskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin
karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. kita harus menjadi diri sendiri dan tidak boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermain harus ingat waktu, tidak boleh melupakan belajar, dan harus bertanggung jawab. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari Minggu adalah kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Contohnya yang harus kita terapkan adalah mendengarkan perkataan orang tua, rajin belajar, takut akan Tuhan dan percaya akan Tuhan, sehingga kita dapat mengubah diri kita menjadi yang lebih baik. Kesimpulan dari firman Tuhan hari Minggu adalah kita harus menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah dengarkan yang disampaikan oleh orang tua, lakukan yang berkenan kepada Tuhan, lakukan apa yang sempurna di hati Tuhan. Terima kasih. Semua, nama saya Daud. Hari ini Daud akan menyimpulkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fian. Kesimpulannya adalah lakukanlah hal yang terbaik di mata Tuhan. Contohnya seperti dengarkan omongan dari orang tua, perkataannya atau ilmunya atau nasihatnya. Kedua, lakukanlah yang berkenan kepada Tuhan, seperti baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari. Ketiga, lakukan yang sempurna di mata Tuhan, seperti menolong orang lain, membantu orang tua, mencuci, mengepel, dan lain-lain.
Jadi kesimpulan dari firman Tuhan adalah satu itu cara menjadi anak Tuhan yang baik adalah satu, lakukan yang baik di mata Tuhan seperti tidak berbohong, dan tidak melawan orang tua. Yang kedua, lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan seperti membaca Alkitab setiap hari atau dengan hari-hari tertentu. Lalu lakukan apa yang sempurna di mata Tuhan, itu seperti mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Lalu kita juga harus, yang kedua, kita juga harus tampil beda dari dunia ini. Contohnya seperti tampilan berpikir Tuhan yang tidak sama dengan tampilan berpikir orang-orang di dunia ini. Lalu yang terakhir, kita harus tampil beda untuk menyenangkan hati Tuhan dan nyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya sampai habis, dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Minggu ini adalah Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Alkitab Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya janganlah ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang